kantor imigrasi nih. Hebat, kamu lebih tinggi dari saya. Saya bikin paspor, wawancara. Enggak diwawancara? Enggak ngisi daftar isi? Tanda tangan enggak? Tanda tangan di mana? Berarti saya besok akan undang imigrasi. Saya membantu kompensasi Anda yang nganggur di sini. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Anda nggak mau bantu nanam satu pohon? Kita pasti mau bantu Pak. Maksudnya kan di video itu janjinya hari ini. Iya, saya minta. Sampai sekarang Anda belum nanam pohon. Halo Sobat Gabut, seperti biasa kita akan melihat video-video dari Bapak KDM atau Bapak Kang Deddy Mulyadi. Dia lagi menyelesaikan masalah apa atau ada perkembangan apa nih dari Jawa Barat ini ya guys ya. Oke guys, gak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat ke video yang pertama. Let's go. Oke guys, kita lihat dari akun TikToknya langsung dari Deddy Mulyadi Official ya guys ya. Segera dikerjakan katanya. Oke guys, apa nih yang segera dikerjakan ini apa dulu nih? Kita lihat videonya. Ini yang pipa itu bukan sih? Hah? Pak, ayo tanggul saya itu di mana? Bapak Iya Bapak. Di mana? Mana? Iya. Itu tanggul cai. Mohon. Dia banjir tuh lah hujan gede. Banjir. Banjir di Solokan kali di itu Pak. Solokannya mana? Anu pengkeren hotel. Ayo solokan. Mohon aya alitnya. Anu nu leutik. Pom bensin Eta solokanna ngaleutikan. Ya emang leutik Pak di jeuna Pak. Asalna gede. Nggak, salah Pak gede tara banjir. Baheula mah tara banjir. Tara. Oh, lamun ka dieu mah banjir di Kali Cibeet Pak. Kiriman di Kali Kulon teh pangasinan ka Oh, dia teras. lamun Tegaluhur teu ka banjir kan ditaram Pak. Oh, saya tara banjir. Tara Lamun banjir. Tegaluar teu banjir ka dieu teu banjir. Banjir. Tegaluar banjir ka dieu banjir. Tegaluhur. Lain sanes Tegaluar, Tegaluhur. Tegaluhur, heeh. Banjirna sakumaha? Mun Tegaluhur. Heeh. Ya lumayan Pak Tegaluhur. Tadi banjirna sakumaha ka dieu? Iya Pak. Iya nyampe. Nyampe. Tahun 2021. Karena kamari Pak, belum dia kamari. Kamari sakumaha? Nggak banyak sawah gini pada terkena banjir ya guys ya. Berarti bener saluran-saluran airnya itu bener pada ditutup ya, dipakai kayak gituan. Yang kemarin itu dipakai buat ini, buat bangunan-bangunan liar yang dibangun di atas tanah negara guys. Inilah ada aja kelakuannya ya. Banjir. Setiap hujan Pak nggak bisa jalan. Ayeuna cai banjirna teh di mana caina macet? Di jalan. Hotel. Ayo. Ayo tunjukkan. Ayo Bu. Nanti kan dibikin saluran. Pinggir jalan tolnya Pak, jalan rayanya. Kalau Ya, pinggir jalan raya. jalan ke sini mah udah. Jalan raya besarnya. Ngapain? Kan nanti akan dibikin saluran oleh Pemprov. Ya. Pak Lurah. Nah, di mana, Rah? Iya teh, di mana saluran Terus. teh? Kudu dibuka teh. Ayo. Ini saluran. Nah, ini. Jadi cairnya kan dia apa ya? Berarti kan iya. Jadi kan kalau mau naik diperluas, iya berarti dibongkar. Aduh kan masyarakat terkadang bengke orang. Ayo tanahnya tanah pribadi, Tanah pribadi. tanah pribadi. Ini mah tos sakit. Lapus lah. Berarti kan cai itu ngagedean teh di itu kan, itu meluap, kade kehalangan. Di situ nah anu kena di Berarti kan saluran anak kudu dibuka. Ya kan? Rencana lurah buka saluran di mana? Jadi itu saluran mak. Iya, Kemarin di dia. Iya mah iya. Itu makan kayak Pak Jujun di itu kayak bakal penutup. Iya, ge kudu difungsikan salajan leutik ge. Sana. Nah, di Paripin kudu dibenerkeun saluran mana? Oke. Iya Pak. Orang Nggak hujan-hujanan loh guys, dia guys hujan-hujanan nggak. jadi bongkar. Iya Pak. Kayak itu digedean saluranana. Bro. Gedean dengan naon. Kita kakak ke itu. Mana dia nu macet di mana? Itu sifat bisnis. Jadi di itu kan dia. Turun mah turun dengan ukur barasen balik ke lambat. Apaan? Pak tuh. Jadi orang ngarehap teh di dia Pak. Jadi dia mulai nak. Di dia. Oke. Besot. Kira Kota iya Pak ka dia. beko turun ke dia. Kayak beko turun ke dia dibuka. Sesuai dengan Sensasinya. keputusan Ya. waktu di situ. Ya. Ini Ya. yang harus dibetulkan ke sana.
Ya. Jadi cairnya di diluwe kan golong kan dia. Ya. Jalan itu Pak jalan berarti. Kali itu. Iya, Kali dibuka. berarti jalan ngeletikan. Iya dibuka terus. Tinggal kembali dari ke warga gitu meren Pak. Jalan-jalan saha. Ya, jalan desa. Ya soal kepala desa nang izinan. Itu loh. Tapi kalau ayah kene absen Pak. Hah? Ayah absen Ayo kene cukup kene. Bapuyan 80. Ya udah. Nah, alat kan ayah kan? Ayah. Bisa mimiti jalan alat mah tuh. Asup alat jalan Yang mana? bisa wae di itu Pak Tembus. Dan dia bisa tuh. Bisa. Dan dia we alatnya itu dia. Dia bisa. Itu dia. Ah, Kan dia. ku Bapak cek heula kan itu. Kemana? Anu buangan kan itu Are. salah. Tanya saluran. Banyak banget yang ngikutin anjir. Ya terus. Dia saluran. Itu Pak. Saluran Punten Pak. itu. Suka mamur. Dia suka mamor. Suka mamur. Ya, terus ya ke dia. Tadi terus. Terus, itu terus 1 kilo. Ke sakilo, engke ngabuangna Kak. Cisalak Pak. Cisalak. Heeh, asal engke pakai tanggul di itu. Pakai pintu. Pakai pintu. Ya udah, jalankan. Udah. Oke. Oke, kita jalankan. Ini minta aja. 80 Pak. Nanti kita undang resindanya. Kita tidak ngambil jalan ke sini, ngambilnya ke sana enggak usah pakai jalan. Nanti badiknya masuknya keluarga. Heeh, warga jangan dibebaskan. Lebih Pak. Terus kan itu. Supaya jelas Pak ujungnya. Jelas, ujungnya. Itu nama pakai pintu. Pakai pintu, pintunya persiapkan. Gitu. Bisa orang teh dietang heula cenah tuh. Amang meta apa lurah ngitung sabaraha biayana meh gancang. Bisa orang itu abdi. Nya ngesok gitung sabaraha biayana. Kan ku saya ge bisa make dana bantuan. Nyan pintu mah. Teu kudu paruyek. Jadi lamun kalau dibongkar ini saluran yang difungsikan maka tidak akan banjir. Karena ini tuh gebluk. Iya tanah nu gebluk tadi perumahan. Wah. Ngajeleng we cai teh lupa. Adio lancar. Cuma kudu bertindak. Adio. Teras ka dieu, Pak. Asal Oh emang diem airnya guys, ini mah guys. Emang si alirannya tuh kagak ada, emang diem aja di airnya. ieu teh kaina malik. Malik, Pak. Hujan gede. Namun hujan gede. Malik, gitu, tanggul di Malik. ujung itu. Anda tanggul mana eta dinya kan? Tanggul muter deh kalau Oh jauh dong kita pikat Cisalak. Cisalak. Bari nempuh anu sawah garung teh. Oh Ya geus. Pada itu kan banyak. Ya geus tanggul, pikat itu kan. Heeh, ya udah, kerjakan. Siap. Kayak ini lagi diproses lagi ya guys ya, ini tuh supaya tidak ada bencana banjir lagi ya guys ya. Emang semuanya pada mampet gitu loh guys. Itulah dari apa ya? Dari bangunan-bangunan liar itu yang dibangun dari tanah negara. Ya itu jadinya banjir terus ya guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi video kedua nih. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Nah apa ini? Ini dari akun TikToknya Percaya Gak Percaya. Lepas kendali akhirnya Deddy Mulyadi ngamuk lagi. Ngamuk lagi guys, ngamuk lagi nih. Lihat nih, ngamuk kenapa nih? Bantu nanam pohon di sini. Udah pernah diberitahu masih ngeyel aja, Deddy Mulyadi terpancing emosi. Kali ini kita akan melihat kilas balik perjuangan Kang Deddy untuk mengembalikan fungsi hutan. Saat KDM membongkar bangunan Hibis, dia mendapati anak muda yang tiba-tiba datang minta tuntutan. Padahal sebelumnya KDM sempat memberitahu untuk ikut menanam pohon bersama. Akhirnya emosi KDM tidak bisa tertahan lagi. Mau ngomong dulu Pak. Ini saya kan udah kasih tahu, ya kan? Bantu nanam pohon. Saya kasih bantuan pada Anda asal mau bantu nanam pohon. Tapi Apa ini ada videonya? dengerin dulu, bukan urusan videonya. Terus apa, Pak? Gini, saya membantu kompensasi Anda yang nganggur di sini. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Anda nggak mau bantu nanam satu pohon? Iya, kita pasti mau bantu Pak. Maksudnya kan di video itu janjinya hari ini. Iya saya minta. Sampai sekarang Anda belum nanam pohon. Karena nggak ada pemberitahuan dari Loh, awal. saya sudah nugasin. Nggak ada. Maaf ya, Dek. Adek, saya nih yang kena bongkaran warung, apa saya ada dapat ganti rugi? Enggak kan? Sampai saat ini. Abdi warung dibongkar. Mohon. Bumi kebanjiran. Ayeuna naruh Kerjaan leungit. Gini sini, kamu ada sini. Ulah menarik aduna. Sini. Sebentar dulu. Anda warungnya dibongkar, rumahnya kebanjiran. Saya datang mengeluarkan dana pribadi saya
untuk agar tidak kebanjiran lagi. Gitu loh. Jadi kalau mau nyalahin bukan sama saya nyalahinnya, sama orang yang melanggar. Kita semuanya. Saya gini, maksud saya orang Sunda, ulah ngamenak. Ngerti itu? Saya hanya minta coba nanam pohon. Kan saya udah berapa kali minta ajakin yang di sini nanam pohon. Masa nanam satu pohon aja nggak mau? Anda betullah berdosa di sini. Dosa terhadap lingkungan, orang meninggal. Anda mendapat gaji dari rintihan orang lain yang kebanjiran. Saya hanya minta nanam pohon. Tanam pohon. Saya bayar. Karena yang lain sudah nanam pohon, ini ongkang-ongkang kayak menak. Aduh, next kita ke video berikutnya. Gara-gara salah Wah nih, dari percaya gak percaya lagi, kasihan banget Deddy Mulyadi bikin Jaki dan ibunya menangis. paham, pemuda ini hampir mati di masa warga. Ini cerita beneran menguras emosi dan air mata. Beberapa hari lalu ada sebuah video viral di mana seorang pemuda terkena fitnah dituduh menabrak anak kecil. Padahal dia sedang diam di pinggir jalan dan anak kecil tersebut yang jatuh karena ulahnya. Oh iya, ini gua lihat nih. Ini sempat viral di TikTok nih guys. Videonya, tapi gua lihat videonya belum diurusin sama bapak KDM ya guys. Ya bener, emang si bocah kecil ini tuh jatuh, dia mau nendang bola atau mengambil bola. Tapi malah terjatuh ke depan. Tapi si orang tuanya malah nuduh dia itu ketabrak sama orang ini nih yang ada di video ini guys. Untung aja ada CCTV ini. Kalau nggak ada CCTV ini udah, wah beda cerita itu. Ya, namun orang tuanya dan warga di situ justru malah menyalahkan si pemuda bernama Jaki tersebut. Nah waktu itu lagi main. Mau ke rumah teman, Pak. Terus disitulah nunggu di depan. Saya lihat kan videonya nunggu di depan. Waktu di depan ada anak-anak lagi lari. Iya. Ada videonya kan, lari terus nubruk motor. Iya. Motornya kan lagi diem kan. Iya, Pak. Setelah itu datanglah orang-orang. Karena itu terjatuh dianggap ketabrak kan. Waktu itu dimarah-marahin, Iya, Pak. dicaci maki. Iya, pokoknya. Bukannya minta maaf dan mengakui kesalahan, keluarga yang menuduh Jaki malah sibuk membela diri. Malah di sana mereka tuh kayak ya wajar ya, emosi ya, gini-gini. Saya kaget loh, kok aku yang diserang di sini, kenapa aku yang jadinya suruh klarifikasi. Bapak itu kedua orang tua itu yang harus minta maaf, aku bilang gitu. Benar. Kasih kata saya di sini korban loh, kenapa aku yang diintimidasi kayak gitu kan. Ibu pengennya apa? Pengen jalur hukum dilaporkan? Intinya sih ingin memberi efek jera aja gitu. Nah, efek jerah kan jalur hukum dilaporkan. Ibu mengurangi beban hidup, mau menambah beban hidup? Mengurangi beban hidup. Nah. Udah capek saya. Ya udah, berperkara nanti lapor polisi, nanti jadi saksi di pengadilan, nambah beban hidup apa ngurangin beban hidup? Nambah. Nah, udah ya, tidak berperkara hukum. Saya undang aja. Iya, asal benar-benar. Saya benar-benar bisa memberikan efek jera. efek jerah, oke? Iya. Nah, disalam. Nah, oke. Karena keikhlasan Jaki dan ibunya, akhirnya KDM memberikan sebuah penghargaan. Semester Desember ini kamu kurang berapa? Sama bayar IP total 22 juta. Ya, saya bayarin yang 22 juta. Makasih, Kak. Allah, Bapak. Nih sampai Desember kamu nggak usah minta uang sama ibumu. Nih. Udah, Pak. Udah pegang. Enggak, makasih, enggak, Bapak. pegang. Udah, Pak. Enggak usah minta. Dengan ibu memaafkan, sesungguhnya ibu sedang membantu. Nih sampai Desember kamu nggak usah minta. Dikasih uang jajan lagi guys. Nih. Udah, Pak. Udah pegang. Enggak, makasih, pegang. Bapak. Udah, Pak. Enggak usah minta. Dengan ibu memaafkan, sesungguhnya ibu sedang membahagiakan diri ibu sendiri. Dengan ibu di hatinya ada rasa kecewa, ada rasa dendam, ibu sedang menyiksa diri ibu sendiri. Jangan jadi orang yang tersiksa. Orang berbuat tidak baik pada kita, biarkan itu urusan dia, bukan urusan kita. Tapi kita mengikhlaskan keburukan orang pada kita, itu akan membuat kita hidup lebih terhormat dan mulia. Ada maksud baik Tuhan di setiap kejadian yang kita sebut hikmah. Betul sekali ya guys ya. Emang dari mana aja ya datangnya itu. Next ke video berikutnya guys. Gebrakan bongkar bangunan Apalagi nih, gebrakan lagi. Gebrakan bongkar bangunan lagi. Bangunan ini belum pada beres ya guys ya. liar semakin melebar. Deddy Mulyadi bongkar bobroknya sistem politisasi tata ruang. KDM kemarin pimpin rapat pembebasan lahan milik negara di Kabupaten Karawang. Tapi anehnya dari awal KDM turun, bahkan sampai rapat di Pemda Karawang, bupatinya itu nggak pernah nongol-nongol. Malahan KDM didampingi sama wakil bupatinya.
Iya ya. Bener guys. Dari setiap video-video yang gua lihat, si bupatinya tuh kagak ada, bener-bener kagak ada guys, serius guys. Padahal KDM pengen banget bantuin warga Karawang biar nggak kebanjiran. Udah gitu KDM mempertanyakan kenapa tanah-tanah negara ini banyak yang udah jadi sertifikat pribadi. Banyak yang bantaran sungai itu sudah sertifikat hak milik. Terhadap kasus-kasus yang hak milik itu, pertanyaan saya adalah kenapa sungai bisa berubah menjadi hak milik? Bersertifikat SHM itu prosesnya seperti apa? Kan kalau dalam putusan Mahkamah Agung saya lihat kan memang harus ada proses jual beli. Nah di sini akhirnya KDM bongkar bobroknya sistem politisasi yang dilakukan oknum-oknum pejabat yang seenaknya merubah tata ruang. Kesalahan fatal kita ini di penyusunan tata ruang. Nah, tata ruang ini selama ini saya analisis, itu dibuat berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi. Jadi apalagi kalau ada pejabat di situ ada tanah, ya tolong itu dirubah jadi kawasan perdagangan, dari kawasan industri. Ini tolong dirubah. Nah, karena politik-politik ini akhirnya legitimasi akademisnya juga lemah. Jawa Barat, perubahan tata ruang yang lalu berdasarkan analisis dari Kementerian Lingkungan Hidup kehilangan 1,4 juta kawasan hijau. Dan Iya. ini parah lah. Sudah Parah banget itu. Di situ marketnya bencana, ruang untuk lari dari bencananya tidak ada. Ada aja loh. Sampai tanah-tanah dikorupsi. Buset dah. Astagfirullah. Next guys. Gara-gara cerita wanita Apa ini? Percaya gak percaya lagi nih. Akun TikToknya percaya gak percaya lagi. Parah. Deddy Mulyadi emosi dan shock denger cerita Reni setelah pulang dari Cina. Wow. ini, Deddy Mulyadi akhirnya ngamuk lagi. Kalian masih ingat dengan ibu ini yang cerita ke Kang Deddy kalau anaknya dibawa ke luar negeri. Nah, tanpa banyak berita, KDM bekerja dengan senyap dan tiba-tiba dia bersama tim hukum Jabar Istimewa berhasil membawa pulang anak si ibu dari negara Cina. Namun pas KDM tanya si wanita, dia mendadak emosi karena hal ini. Waktu ketemu di situ apa yang dia tawarkan? Kerja, katanya akan nawarin kerja, kalau misalkan mau kerja ke luar negeri, katanya saya punya kenalan Oke. orang Bogor. Nyebut nggak gajinya berapa? Ibu, Berapa? 15. Juta. Sampailah di Tiongkok. Di mana Tiongkoknya, Pak? Di Guangzhou. Guangzhou. Nikah. Iya, di rumah 2 hari, terus tanggal 20 baru dibikinkan menikah itu. Yang bikin paspor siapa? Abdullah di imigrasi Bogor. Oke, di imigrasi berarti lolos. Di imigrasi di situnya kerja, bisa. Enggak ditanya apa-apa. Loh. Teteh bikin paspor sendiri nggak? Iya, enggak didampingi sama satu orang. Oke. yang pergi. Artinya teteh difoto sendiri. Terus ngisi formulir. Nah itu mah udah ilegal gak sih? Saya kan berikutnya. Berarti ada calon paspor dong. Ya bener. Enggak kan tadi kan kalau ngisi ya, apalagi mau ke Amerika kan detil kita. Dan saya pejabat aja itu enggak gituin ngantri, ada wawancara. Hebat ya Hai. lebih gubernur nih. Oh, nggak ada wawancara dulu. Kantor imigrasi nih hebat, kamu lebih tinggi dari saya. Saya bikin paspor, wawancara. Enggak diwawancara. Enggak ngisi daftar isi. Tanda tangan enggak? Tanda tangan di mana? Berarti saya besok akan undang imigrasi. Anehnya wanita Nah, bernama panik gak tuh imigrasi Bogor? Hah, gimana tuh? Reni ini seolah masih menyembunyikan sesuatu dari KDM. Entah itu luka batin atau hal lainnya. Yang jelas, dia tiba-tiba menangis tanpa bisa bercerita. Enggak lagi masih trauma. Iya. Nangis enggak kenapa? Didampingin sama Sukabumi nanti ya, sama Kabupaten sama Sukabumi Pak, sama psikolognya. Ada luapan apa? Ada ancaman apa? Enggak harus ini. Enggak, sekarang ada ini luapan apa? Ya takutnya ada ancaman. Ini bener guys, bisa jadi nih. Ini pokoknya harus pantau publik. Ini nih, ini harus dipantau-pantau. Takutnya si kakaknya itu ada ancaman atau gimana kan? Kagak tahu kan guys? Kok nangis kenapa? Nangis. Sampai nangis kayak gini. Tapi nggak tahu masalahnya apa. Cara selamat.
Udah gampang kalau itu. Aman. Kantor pegawai imigrasi Bogor lagi was-was katanya guys. Waduh. Assalamualaikum. Video terakhir nih. Ini dari TikToknya dari Deddy Mulyadi Official ya guys ya. Kesungguhan dan komitmen adalah kunci dalam menyelesaikan setiap permasalahan di masyarakat. Oke guys, kita lihat. Pak Dedi, nih abdi gaduh siswinya. Namina teh Silpi, anjeunna teh gaduh panyawat jantung bocor ya tehnya. Ya, Tah ieu penyumbatan pernapasan. penyumbatan pernapasan ieu ti alitnya ti oroknya. Aina teh kelas 2 SD, Pak Dedi. Tah ieu teh kadang-kadang jarang sekolah lamun tos kambuh ieu teh gara reuneuk tingali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng enjing wargi Sampes. Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membahagiakan, mencerahkan, dan penuh harapan. Saya sampaikan dalam setiap hari memang selalu ada update warga yang mengalami kesulitan lewat media sosial. Dan inilah fungsi media sosial, saya bisa cepat melakukan respon dan memahami peristiwa yang terjadi. Salah satunya ini adalah anak yang mengalami dimungkinkan kebocoran jantung yang dilaporkan oleh ibu gurunya. Dan hari Senin anaknya akan kami jemput dilakukan pemeriksaan secara paripurna, dan apabila memang ditemukan kebocoran jantung, kami akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur standar layanan kesehatan. Dan pasti memerlukan biaya banyak, tetapi apabila kita punya kesungguhan menyelesaikan warga dalam setiap waktu berbagai hal, pasti bisa terselesaikan. Salam hormat untuk semuanya, tetap semangat. Saya kembali berolahraga sambil menikmati hamparan padi yang terbentang. Lihat guys. Cat. Bentar lagi juga beres ini. Lihat aja deh. Ini bentar lagi juga sembuh, beres ini. Mudah-mudahan ya, kita doain aja guys. Tapi yang penting ini pasti langsung diproses dengan set. Itulah kelebihan Gubernur Jawa Barat ini ya guys ya. Gubernur lain mana bisa bro. Oke guys, kayaknya videonya segitu dulu. Sampai jumpa di next video berikutnya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next video.